Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup tema atau studi kita kristalisasi kitab Kejadian dengan mengambil tema, kita ambil adalah kesimpulan. Nah, ini maksudnya begini, kita tahu bahwa studi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba mencari benda-benda kristal, ya. Kristalisasi itu artinya proses menuju benda-benda kristal yang kalau kita terapkan dalam literatur, benda-benda kristal itu adalah tema-tema utama yang sekarang jadi kesimpulan. Itu artinya tema-tema utama yang kita ambil, ya, dari studi kita kristalisasi kitab Kejadian. Ya, memang ini seperti kelihatan mengulang, tapi di situ kita akan mengetahui, kita ambil 3 tema utama dalam kitab Kejadian ini, ya. Semoga ya saya bisa menyampaikannya ini dalam 25 menit, ya. Tema utama ini sesuai dengan analisis kita atas kitab Kejadian, ya. Jadi saya selalu memakai prinsip trilogi untuk menganalisis setiap kitab dalam Alkitab ini, ya. Ada 66, selalu dengan prinsip trilogi itu. Jadi yang pertama, tema utama kitab Kejadian ini tentu berdasarkan namanya ini apa? Permulaan segala sesuatu. Permulaannya di sini bentuk jamak, ya. In the beginning itu bentuknya jamak, artinya permulaan dari sesuatu itu adanya di sini, ya. Tentu akhirnya ini menjadikan satu tema pertama ciptaan, ya, sebagai katakanlah buah sulung, ya, dari pekerjaan Elohim. Ini istilah pada mulanya ini, ya, yang dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan in the beginnings, ya, itu bisa juga diterjemahkan in the first fruit, ya. Dalam buah sulungnya itu Elohim menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat di pasal 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan, itulah dia first fruit, buah sulungnya. Berarti nanti masih ada buah-buah yang lain, ya. Tapi setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi sebagai buah sulung itu, pasal 2 Tuhan beristirahat, Sabat, ya. Sabat Tuhan beristirahat itu artinya pasal 2 ayat 2 sampai 3 ini, tapi kita tidak usah baca. Artinya Tuhan memberkati hari ke-7, menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Ya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Karena Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Jadi orang Israel Sabat itu salah mengerti. Ya, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tapi Tuhan memang berhenti dari pekerjaan penciptaan yang buah sulung itu. Pasal 1 itu, ya, berhenti dia di pasal 2-nya dalam Sabat, ya. Itu makanya tema kita yang kedua, tema utama itu adalah Sabat. Ya, nanti kita masuk detailnya sedikit. Kemudian karena Tuhan bukan berhenti bekerja, tapi berhenti memang dari pekerjaan penciptaan sebagai buah sulung itu. Kemudian Tuhan bekerja lagi melalui suatu hukum yang namanya hukum Toledot. Ini sudah kita bahas ini. Toledot itu artinya dalam banyak terjemahan sering dipakai istilah apa, ya? Kalau dalam istilah Yunani itu genealogi, ya. Genea, ya, itu jadi generasi, keturunan.
Ya, tapi istilah Ibrani kan ada dua, ada dor, ada toledot. Kalau dor itu generasi dalam arti bentang waktunya, barangkali 30 tahun atau 40 tahun. Tapi kalau toledot ini bukan itu. Saya senang terjemahan yang literal, dia menerjemahkan the birth, ya, kelahiran jamak. Jadi ada 10 toledot, kita sudah bahas itu ya di dalam kitab Kejadian ini. Nanti kita lihat yang detailnya sedikit. Tapi inilah 3 tema utama yang akan kita rangkum, kita bicara dulu sedikit ya. Kita sebenarnya mengulang, tapi supaya kita tahu kitab Kejadian itu, berarti ada 3 tema utama dalam kitab Kejadian itu. Dan juga itulah analisis kita. Yang pertama, kitab Kejadian itu in the beginning, permulaan, dalam arti buah sulung. In the first fruit, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini dulu lah ya, ciptaan ya. Karena banyak orang mempunyai konsep penciptaan itu berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Mereka salah mengutip yang di surat Roma itu. Ciptaan itu ya, yang waktu itu Tuhan sedang bicara tentang iman Abraham itu. Abraham percaya kepada Dia yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Roma pasal 4 itu. Padahal itu istilah Yunaninya itu kaleo. Memanggil itu artinya Tuhan melakukan tindakan yang ajaib. Dia manggil gunung, pindahin gunung gitu. Tanpa orang tahu dia pindahkan gitu. Nah, Abraham yakin Tuhan itu mampu melakukan seperti itu, ya. Jadi sebabnya dia mampu memperanakan walaupun usianya sudah lanjut. Jadi konteksnya itu bukan penciptaan Roma pasal 4 itu, tapi soal kemahakuasaan, ya, Elohim. Dan Abraham percaya itu, ya. Kaleo istilah Yunaninya di situ. Nah, di Ibrani itulah pasal 11 ayat 3. Itulah penciptaan, ya. Ibrani pasal 11 ayat 3 itu. Di situ dikatakan, dengan iman kita mengerti bahwa masa-masa ini telah dipersiapkan oleh firman Elohim dari yang tidak tampak telah menjadi hal-hal yang kelihatan. Ini kurang enak mana terjemahnya. Ini coba LI ya. Ibrani pasal 11. Ini yang bicara penciptaan. Ibrani pasal 11 ayat 3. Dikatakan di situ karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, ini diciptakan ini oleh firman Elohim, oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat ini alam semesta ini yang telah terjadi ini, apa yang kita lihat alam semesta ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak dapat kita lihat itu adalah Elohim sendiri. Jadi penciptaan itu konsepnya bukan creatio ex nihilo yang sudah dipercaya oleh berabad-abad dalam dunia kekristenan. Ya, bukan penciptaan itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Hukum alam pun menentang begitu. Tidak ada sesuatu yang berasal dari yang tidak ada. Di sini dikatakan penciptaan itu segala sesuatu berasal dari Dia. Dialah yang tidak kelihatan itu menghasilkan alam semesta yang kelihatan. Jadi alam semesta yang kelihatan ini berasal dari yang tidak kelihatan yang adalah Elohim. Jadi Elohim itu seperti bahan dasarnya. Dia memperluas dirinya ya melalui ciptaannya itu. Ini bukan berarti panteisme begitu ya, tidak membedakan antara ciptaan dan pencipta. Bukan begitu. Jelas ciptaan itu beda dengan pencipta. Bahkan saya yakin bahwa Elohim itu dia ada dalam dimensi kekal, di mana tak seorang pun bisa melihat dia. Dia diam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa lihat itu.
Musa pernah minta lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang kau tidak bisa lihat. Belakangnya dikasih lihat, tanda kutip ya. Tuhan itu diam dalam dimensi kekal. Ya, ini juga rusak. Dimensi kekal itu orang pikir hidup kekal itu dimensi waktu yang panjang. Tidak ada hubungannya waktu dengan kekal, karena kekal itu suatu dimensi di mana Elohim di situ. Itulah dimensi Elohim yang tak pernah seorang pun mengetahui itu. Tapi Tuhan Elohim yang berdiam dalam dimensi kekal ini menciptakan 3 dimensi. Dimensi surgawi di mana dia meletakkan tahtanya di sana. Kalau saudara mau lihat surga itu kayak apa, baca di kitab Wahyu pasal 4 pasal 5 itu. Jangan dengar. Pada umumnya pengkhotbah dalam dunia kekristenan surga itu ada nun jauh di sana, dia letak geografis tertentu, kita nyanyi-nyanyi terus di sana, jalan-jalannya dari emas, itu nggak benar. Nggak ada begitu uraian tentang surga itu di dalam Alkitab. Jadi Tuhan yang menciptakan dimensi surgawi, meletakkan tahtanya di situ untuk selalu masuk. Kemudian Tuhan ciptakan dimensi berikut alam semesta ini, langit dan bumi, termasuk waktu, itu diciptakan juga. Kemudian Tuhan ciptakan lagi dimensi di bawah bumi itu. Kalau di kitab Wahyu dijelaskan dimensi yang nggak bisa buka kitab termetra itu, baik yang di dimensi surgawi, artinya makhluk surgawi nggak layak, nggak bisa buka itu, maupun dimensi bumi, alam, kalau ilmuwan bilangnya dimensi ruang dan waktu, maupun alam di bawah bumi. Nggak ada yang layak itu. Hanya anak domba yang sudah disembelih, boleh dia membuka itu. Jadi Elohim diam dalam dimensi kekal. Jelas beda dia dengan ciptaannya yang ada dalam dimensi surga. Surga itu diciptakan juga ya, jangan salah. Tuhan tidak diam di surga. Tuhan diam, ya emang dia menaruh tahtanya di surga. Dan surga memerintah bumi. Tapi Tuhan tidak diam di surga itu. Surga, Tuhan itu lebih, dimensi Elohim ini lebih besar dari surga. Makanya Salomo itu berdoa tuh, langit di atas segala langit, surga di atas segala surga, tidak bisa memuat Elohim. Sebab dia diam di dalam dimensi kekal yang tak seorang pun bisa melihat itu. Makanya ada seorang yang mengatakan dalam dimensinya atau dalam keberadaannya, dalam keadaannya sebagai Elohim, tak seorang pun bisa mengenal dia. Dia hanya bisa dikenal dalam mengada ya, di dalam dimensi surgawi, bumi, dan alam bawah bumi. Ini cerita ini. Tuhan bikinlah waktu diciptakan. Kalau waktu itu cipta itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi kalau hidup kekal itu dalam ini aion, istilah Yunani itu adalah hidup berzaman-zaman. Artinya hidup Elohim atau hidup Kristus yang masuk ke dalam dimensi waktu. Ya. Jangan hubungkan waktu dengan kekal, itu nggak ada hubungannya, itu dimensi yang berbeda. Jadi kita bukan panteisme, tidak ada perbedaan antara ciptaan dan pencipta. Jadi kalau kita bilang creatio ex nihilo itu salah, nggak ada itu konsep itu. Yang ada dia sesuai dengan Alkitab ini ya. Dia menciptakan, Ibrani pasal 11 ayat 3 itu, menciptakan alam semesta ini yang kelihatan ini dari yang tidak kelihatan, yaitu dirinya sendiri yang diam dalam dimensi kekal itu. Dan Tuhan ciptakan waktu. Nah, Alkitab ini sebenarnya tidak banyak bicara soal dimensi kekal, di mana tak seorang pun manusia dapat menghampirinya. Alkitab ini adalah rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Kerajaan sorga di bumi turun. Itu rencananya. Dari mulai langit dan bumi yang pertama ini diciptakan itu first fruit. Ya. Kemudian Elohim itu istirahat, sabat. Dengan harapan nanti ini Toledo, kelahiran-kelahiran, ada 10 kelahiran-kelahiran di kitab Kejadian ini. Ini kembali semuanya masuk ke dalam sabatnya Elohim dan menjadi ciptaan baru. Coba dulu kalau kita lihat Ibrani pasal 11 itu. Ibrani pasal 4 ya. Itu dikatakan bahwa
Mari kita baca dulu ya, 11. Oleh karena itu biarlah kita bergegas untuk masuk ke dalam perhentian itu, perhentian Elohim. Supaya jangan ada seorang pun yang jatuh ke dalam contoh yang sama dari ketidaktaaatan. Sebab firman Elohim lah yang hidup dan berkuasa, lebih tajam. Oh ini enggak ya, udah cukup lah ini ya. Ayat 10 dulu. Sebab siapa yang masuk ke dalam perhentiannya, sabatnya itu Elohim, maka dia telah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya, sama seperti Elohim dari pekerjaan-pekerjaannya. Jadi ini perlu perhatikan ini. Pada mulanya Elohim menciptakan, artinya sesuatu berasal dari Dia, yang tidak kelihatan, lahirlah yang kelihatan itu. 3 dimensi. Dimensi surgawi, dimensi bumi, dimensi alam bumi, ya. Elohim lah bahan dasarnya, dan dia diam dalam dimensi kekal. Kemudian pasal 2 istirahat dia, sabat, ya. Dari pekerjaan first fruit, pekerjaan buah sulung, ya. Dari pekerjaan penciptaan itu, bukan berhenti dari bekerja, enggak. Karena dalam hukum Toledot dia bekerja juga di situ. Yesus bilang, Bapakku terus bekerja, aku pun bekerja juga. Tapi melalui hukum ini nanti ya, semua ciptaan masuk ke dalam sabatnya Elohim. Itulah dia menjadi ciptaan baru. Ya, saya mau bicara dulu sebentar nanti ini dulu. Apa ya? Toledot dulu, Toledot. Saya beri contoh aja langsung ya. Toledot itu sudah saya bahas ya. Kelahiran. Saya nggak sedang ngajarin reinkarnasi ya, bukan itu. Tapi kelahiran artinya begini. Agak susah juga itu menjelaskan Toledot itu. Tapi itu hukum yang ada itu. Contohnya langsung aja Yesus lah ya. Yesus lahir ke dalam dunia ini ya, dia menyelesaikan satu pekerjaan. Pekerjaan penebusan lah kalau kita bilang begitu ya. Dia mentaati mari kita baca aja lah ya. Yesaya 53 atau dari sini ya. Yesaya 53. Masih ada waktu kita. Yesaya 53 ayat 10. Saya baca ya. Elai ini ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Istilah Ibrani di sini zerah, artinya benih. Ya, ini yang saya mau bicara hukum Toledot itu. Ia akan melihat benihnya atau keturunannya, oke lah. Umurnya akan lanjut ini aja, umurnya jadi akan diperpanjang melalui benih itu. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Karena perhatikan di sini begini. Yesus itu kalau di Matius 1 itu keturunan Abraham. Dia mulai dari Abraham karena Abraham itu dipisahkan Tuhan dari Terah, dari rumah bapaknya, karena Tuhan memulai sesuatu yang baru dari Abraham ini, yaitu menegakkan kerajaannya di bumi, kerajaan surga di bumi. Melalui keturunannya itu melalui Yesus ya. Nah, itu kita sudah bahas itu, Matius 1 itu, bahwa dari Abraham sampai Daud 14. Dari Daud sampai pembuangan ke Babel 14. Dari setelah pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus itu 14. Yesus itu nomor 13. Saudara kalau bisa baca itu sendiri, gampang diurutin aja. Dari Abraham 1, Ishak 2, terus sampai Daud itu 14. Daud sampai sebelum pembuangan namanya siapa sekonya, Jerubabel itu siapa itu? Ya, itu juga 14. Dari situ sampai ke Yesus kalau hitung 13. Jadi Yesus itu nomor 13. Barulah Kristus itulah 14. Jadi benihnya Yesus itu, keturunannya Yesus itu adalah Kristus. Dikatakan di dalam Yesaya 53 itu, apabila kehendak Tuhan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, artinya dia mati bangkitnya ke surga,
Karena Yesus bilang biji gandum itu kalau nggak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Yesus tetap Yesus, kelahirannya sekali. Tapi karena dia jatuh ke tanah dan mati, dia menjadi banyak. Apa yang banyak? Ini benihnya Kristus. Karena Kristus itu banyak. Ada Kristus kepala, itu Yesus sendiri. Kristus tubuh, itu para pemenang. Ya. Ada juga Kristus roh, Spirit of Christ. Ada juga Kristus itu kingdom, ya, the kingdom of Christ. Ada Kristus itu juga akan menjadi all in all. Artinya begini, dari contoh Yesus ini, hukum Toledot itu bekerja. Yesus seolah-olah Yesus itu lahir enggak sekali. Dia lahir lagi di dalam dan melalui benihnya itu. Pekerjaan benihnya ini diperhitungkan menjadi pekerjaan Yesus juga. Tapi Yesus itu tetap diam dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu. Inilah yang akan bekerja, ini Kristus. Sedemikian bekerja berzaman-zaman sampai Kristus menjadi semua di dalam semua. Ya. Sampai ciptaan baru itu terjadi. Ya, di dalam wahyu itu. Karena barang siapa nanti yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yesus itu sebagai permulaan ciptaan. Elohim, kalau kita wahyu, artinya permulaan ciptaan baru. Bukan Yesus dicipta, bukan. Yesus itu memulai sesuatu yang baru. Dan melalui Kristus, akhirnya Kristus menjadi semua dalam semua. Barulah langit dan bumi yang baru. Bapa menjadi semua dalam semua. Semoga ini bisa dipahami. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Rencana Elohim itu. Ya. Saya ulangi lagi, semoga semakin jelas. Atau beginilah, ya. Ini praktisnya sudah saya jelasin mengenai hukum Toledot itu. Kalau saudara dan saya paham hukum Toledot, hukum kelahiran itu, kita dalam pelayanan tidak ngotot mau melayani orang banyak sekaligus. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sekali hanya diri kita, tidak bisa. Tapi kita akan mengalami kelahiran melalui benih kita. Makanya yang paling bagus menurut saya kalau saudara dan saya dikaruniai anak kandung, itu lebih bagus. Karena Yesus pun walaupun dia nggak punya anak, ya anak rohani lah yang 12 itu benihnya. Tapi itu kan yang 12 terus akhirnya sampai nanti ada Kristus pemenang itu yang tampil di akhir zaman itu. Itulah kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di dalam dan melalui benihnya yaitu Kristus pemenang. Gereja pemenang. Ya. Jadi setelah saya melihat hukum Toledot ini, ya memang dari kecil saya ya dengan bantuan Yesus sudah kami dikaruniai 3 anak. Ya sudah kami kebaktian terus karena saya sudah berhenti jadi pendeta waktu tahun 2000. Jadi ada waktu banyak. Anak-anak tuh masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena rapat sekali mereka. Tiap hari kami kebaktian. Saya mengajari firman. Ya, ada 10 bagian firman Tuhan sampai sekarang. Sampai mereka sekarang sudah semuanya kerja. Tetap masih. Kalau mereka sedang di rumah ya 3 kali sehari. Tetap doa dan firman bersama-sama. Kenapa? Karena nanti pekerjaan saya ini, videonya apa semuanya itu mereka lah yang teruskan. Walaupun kadang-kadang ya anak-anak itu enggak kadang-kadang ada masa remaja mereka kayak memberontak begitu ya. Secara psikologis itu biasa itu. Tapi nanti akhirnya dia kembali kepada nilai orang tuanya. Nah, jadi saya tuh enggak lahir sekarang aja. Saya enggak lahir sekarang, enggak lahir sekali. Saya nanti lahir melalui anak cucu. Untuk apa? Memperpanjang umur, dibilang di sini. Lanjut umurnya, panjang umur saya. Kalaupun saya sudah mati secara jasmani, itu masih ada saya nanti. Pekerjaan saya itu masih juga ada melalui anak cucu. Jadi kalau ngerti hukum Toledot, kita nggak mungkin sibuk sampai ninggalin anak. Ada yang begitu kan? Yang disebut pendeta-pendeta tertentu, saya kenal itu ada beberapa. Sakit hati anaknya, anak kandungnya, karena sebagai pendeta dia pedulikan itu jemaatnya itu. Begitu ada masalah jemaatnya kabur. Akhirnya tuh anak-anak kandungnya juga yang peduli sama dia. Nyesal lah itu.
saudara kalau punya anak kandung, jangan lupakan dia, utamakanlah itu. Janganlah kayak Yesus. Yesus itu disenang, katakanlah orang banyak tuh teriak-teriak juga akhirnya, salibkan dia. Itu orang banyak itu. Saya yakin banyak dari orang-orang itu yang pernah disembuhkan Yesus, pernah mengalami mujizat Yesus, pernah dikasih makan 5 roti. Toh juga dihasut oleh orang-orang Farisi itu, langsung dia bilang, salibkan dia. Tapi siapa yang mau mati untuk Yesus? Itu 12 murid ya, ada satu yang Yudasnya, makanya jangan sampai punya murid 12. Nanti ada satu Yudasnya. Dan banyak-banyak ya. Tapi semua murid-murid yang 11 itu, semuanya kecuali Rasul Yohanes mungkin ya, semuanya mati untuk Yesus. Makanya dalam pelayanannya Yesus, dia mengutamakan yang ini, dia hidup bersama memang dengan yang 11, dengan yang 12 itu ya. Hidup bersama dia. Waktunya banyak untuk, sebenarnya datang Yesus ke dunia ini untuk, selain dia untuk penebusan dosa, dia untuk melatih yang 11 itu fokusnya. Karena Yesus tahu dong ya hukum Toledot itu, bahwa dia akan lahir lagi, memperpanjang umur, istilah Yesaya 53 itu. Umurnya akan lanjut, itu sebenarnya memperpanjang umur melalui murid-muridnya itu. Tapi dalam gereja Kristen tidak semua ya murid-murid ya. Gereja udah jatuh, pecah menjadi ribuan denominasi. Nanti ada para pemenang itu. Sekarang ini Tuhan panggil para pemenang. Nah, itulah dia Kristus yang saya bilang itu. Kristus pemenang, para pemenang itu. Itulah dia Yesus memperpanjang umur melalui Kristus pemenang itu. Kristus ini yang bekerja berjaman-jaman sampai pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi saya simpulkan lagi, 3 tema utama. Pertama, ciptaan yang merupakan buah sulung daripada pekerjaan Elohim. Yang kedua, Sabat, bahwa Elohim berhenti dari pekerjaan penciptaannya, pekerjaan buah sulungnya ini. Tapi dia terus bekerja melalui Toledot. Nah, baru tema yang ketiga, itulah Toledot, yang nanti seluruh ciptaan yang ini masuk ke dalam Sabat Elohim. Itulah dia menjadi ciptaan baru. Ya semoga mengerti lah ya, semoga saya tangkap. Kurang lebih seperti itulah kitab Kejadian. Ini sebenarnya kalau nggak ada Alkitab ini, kalau nggak ada kitab Kejadian, kita akan bingung tentang pekerjaan Tuhan. Kita akan bingung tentang apa ya, drama kehidupan ini. Nggak jelas ujungnya. Karena di kitab Kejadian ini udah jelas. Baik awalnya maupun akhirnya udah jelas. Makanya ada orang yang bilang begini, akhir dari segala sesuatu itu tergantung awalnya. Nah, kitab Kejadian ini sudah jelasin dari awal, ya. Ini ciptaan, ini Sabat, ini Toledot. Toledot ini akan masuk semua ke sini. Udah jelasin di kitab Kejadian. Ya, udah jelas. Hanya prosesnya itu kan mulai dari Taman Eden sampai nanti kota Yerusalem baru, dari taman ke kota. Ya kalau lebih tepat makanya Kejadian dengan Wahyu itu sebenarnya satu paket drama kehidupannya. Oke, cukup. Ini besok kita akan masuk studi kristalisasi kitab Keluaran. Haleluya. Amin.